Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita. Pada kesempatan pagi ini bisa tatap muka, dan mungkin ada yang sangat merasa, ada yang tak terlalu berasa. Ini sudah merupakan kuliah terakhir kita, dan next weeks ya, 2 weeks after, 2 minggu ke depan sudah akan mulai UAS ya. Dan ya, hemat saya UAS tidak terlalu juga menjadi beban, karena UAS itu merupakan evaluasi ya, refleksi atas pembelajaran selama ini gitu. Dan tugas akhir juga nanti teman-teman meresum aja beberapa yang bisa diresum untuk menggantikan, ditambah gabungkan dengan makalah ya yang sudah, atau presentasi PPT yang sudah dijalankan, sehingga kalau anggapan saya sih itu tidak terlalu berat ya di dalam online ini. Kemarin memang ada pembahasan bagaimana lalu UAS itu tatap muka, tapi kalau nanti keputusannya boleh dengan online, saya tetap lebih prefer cenderung untuk ke online saja. Ya, memang ada beberapa kekurangan, kelemahan ya, tapi ya kita maklum bersama lah, itu namanya juga pembelajaran online, situasi transisi ya, dari pandemi ke endemi dan lalu menjadi new normal kesekian gitu. Kalau ternyata nanti ada keputusan harus offline, ya teman-teman juga mesti siap-siap gitu ya. Tapi dari sejarah saya mengajar selama hampir 15 tahunan ini, ya hendaklah kalau membebani di dalam soal-soal UAS yang di luar kebiasaan gitu. Nah, saya sendiri sih enggak. Ya, mudah-mudahan ya. Enggak, teman-teman enggak perlu sangat takut lah. Mata kuliah apalagi Zahwa ini kan, selama di review dengan baik insya Allah. Dan mudah-mudahan nilainya juga enggak terlalu sulit juga ya. Teman-teman disiplin yang sebelumnya sudah menjalankan keharusan di dalam proses pembelajaran, insya Allah itu juga mendapatkan apresiasi yang baik gitu ya. Nah, nanti ini kan sekaligus mempersiapkan ya, saya tambahkan informasinya di UAS, mungkin karena nanti ada tambah di tugas akhir itu, teman-teman UASnya mungkin nanti hanya 3-4 soal saja, teman-teman jawab, lalu ditaruh di halaman yang awal ya, 1, 2, 3 begitu ya. Halaman selanjutnya teman-teman isikan resume yang dipilih ya, nanti hanya milih 2 resume sajalah dari setelah UTS ini gitu ya. Di makalah atau materi yang tidak teman-teman presentasikan itu dipilih 2 saja, lalu di resume begitu. Nah, nanti nilai dari resume itu saya gabungkan dengan presentasi kelompok masing-masing ini. Nah, jadi nilai akhir gitu. Nah, nilai akhir nanti yang UAS menjadi nilai tersendiri walaupun jawabannya jadi 1. Jadi teman-teman nanti on schedule di UAS ya, mata kuliah Zahwa ini di waktu misalnya ujiannya hari Rabu pagi, nah, misalnya kan 2 jam, nanti saya kasih space misalnya 4-5 jam ya. Mungkin ada yang kendala sinyal dan sebagainya, mudah-mudahan bisa cukup ya 5 jam itu atau 4 jam. Nah, teman-teman tadi buat upload saja. UASnya jawabannya itu diupload sekalian dan disambung dengan resumenya tadi ya, dibuat dalam satu file saja PDF. Nah, begitu sudah diupload, nah, selesai kan? Nah, teman-teman misalnya Mas Eli atau temannya siapa nanti, in case ada kendala sinyal ya, Mas Afif misalnya gitu, belum upload segera kabari. Tapi bahwa yang belum selesai administrasi, ya tolong itu hubungannya dengan prodi ya. Nah, nanti kalau prodi udah ngasih ACC, nah nanti setelah itu baru kita bisa komunikasikan apakah lewat SIM dan atau dengan metode yang lain gitu ya. Sehingga tolong diantisipasi betul, dan saya pesan sejak awal ini
teman-teman, saya tentu tidak berkeinginan kalau kemudian ada yang UTS lalu belum bisa menyerahkan kemarin ya, atau nanti belum bisa UAS karena ini dan itu, segera untuk mempersiapkan itu supaya teman-teman tak perlu mengulang gitu ya. Kalaupun ternyata harus mengulang kan ya itu ada situasi doruri ya, kita tidak tahu secara persis, tapi saya berkeinginan secara pribadi sebagai dosen pengampu, mudah-mudahan kita bisa mempermudah jalur-jalur bagaimana nilai itu bisa memperoleh dengan cara yang baik gitu ya, nilainya juga memiliki muatan yang baik. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan ini sebelum untuk yang ke bagian materi? Untuk masalah UAS cukup ya Mas Eli ya, dan teman-teman nanti kalau ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan di WA grup. Cukup, Tat. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyimak materi kita yang terakhir. Saya jadikan tadi Mas Solah ya. Iya, Ustaz. Ya, Mas Solah Al-Qawimi. Ya. Ya, baik. Mari kita simak bersama dan nanti kita bisa dialogkan, termasuk dari materi-materi yang awal barangkali dulu masih ada yang perlu didiskusikan, nanti kita bisa mendialogkan bersama ya. Tafadhol ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting untuk melaksanakan perkuliahan. Pada presentasi kali ini, saya sebagai moderator dan pemateri yaitu yang pertama Faizal Azhari, yang kedua Ria Fitri Laili, yang ketiga Dani Pratama, yang keempat Naila Isfi Amalia, yang kelima Nuriatul Wajid ya. Langsung saja kita menginjak ke materi makalah pada kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh pemateri kita Nuriatul Wahidah. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak, silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan sejarah peradilan di negara berpenduduk Muslim. Yang pertama yaitu negara Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang terletak di timur laut benua Afrika, berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Sudan, Libya, dan mempunyai luas daerah sekitar 1.150 km persegi. Dengan kelompok etnik terpenting adalah Mesir, Badui, dan Nubulia. Ibu kotanya yaitu Kairo dengan bahasa resmi Arab dan mata uang pound Mesir. Pada tahun 640 Hijriah, Islam masuk ke Mesir melalui Panglima Amr bin As, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Maka semenjak itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Islam, yang mana sebelumnya di bawah kekuasaan Romawi. Pada masa selanjutnya,
Yang menduduki Mesir adalah dinasti Umayyah, Abbasiyah, dinasti Tulun, dinasti Ikhshid, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Lalu setelah itu menjadi bagian dari kerajaan Turki Utsmani. Lalu masuki tahun 1952, negara Mesir berubah menjadi Republik Arab Mesir, di mana sebelumnya negara Mesir merupakan pemerintahan yang monarki. Namun ketika itu pemerintahan tersebut dijatuhi oleh Abdul Nasir yang kemudian mengubahnya menjadi negara republik. Setelah pemerintahan yang cukup lama, Konstitusi 1971 diamandemen pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Republik Arab Mesir merupakan negara demokratis dan sosialis. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Serta semua warga negara mempunyai status yang sama di hadapan hukum. Di mana dalam tatanan hukum, Mesir menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya. Dalam sejarah peradilan Mesir, menurut Hasbi As-Siddiqi, membagi sejarah peradilan Mesir menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu ketika pemerintahan Amr bin As sebagai gubernur pertama. Pada waktu itu Khalifah meminta Amr bin As untuk mengangkat Ka'ab bin Lunnah sebagai qadhi. Namun beliau menolak. Maka diangkatlah Utsman bin Qais sebagai qadhi pertama. Hukum yang digunakan pada masa itu yaitu hukum syariah Islam, digunakan dalam semua bidang kehidupan. Periode yang kedua yaitu peradilan pada masa pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Namun, semua keputusan qadhi dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh qadhi tersebut. Yang ketiga yaitu ketika kekuasaan Said Pasha ketika memerintah Mesir, beliau meminta kepada Khalifah untuk dalam pengangkatan qadhi diberikan kepada Said Pasha. Namun Khalifah menolak. Beliau hanya memberikan kewenangan tersebut untuk daerah wilayah Mesir saja. Dan untuk pengangkatan qadhi Mesir tetap diangkat oleh Khalifah sendiri. Barulah pada masa pemerintahan Ismail Pasha diserahkan sepenuhnya kepada wilayah Mesir. Sumber konun. Adapun sumber hukum negara Mesir, Al-Qanun Al-Madani Al-Misri, yang ditetapkan pada tahun 1948, terdiri atas beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Al-Mukhtalithah Al-Ahli, yang pada dasarnya berasal dari Undang-Undang Perancis. Yang kedua, Undang-Undang Perdata Modern, baik yang lahir pada abad 19 maupun abad 20, yang berasal dari Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Turki, Maroko, dan Lebanon. Sumber hukum yang ketiga yaitu hukum-hukum Mesir yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan negara dan pemerintahan. Yang terakhir yaitu syariat Islam sebagai hukum resmi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Pria Fitri Laili. Waktu dan layar kami persilahkan.
Oke, terima kasih. Lembaga-lembaga peradilan Mesir. Yang pertama, Al-Mahkamah Ad-Dusturiyah Al-Ulya, Mahkamah Agung Konstitusi, adalah lembaga peradilan yang independen berkependudukan di ibu kota Kairo, yang mempunyai wewenang peninjauan terhadap undang-undang dasar, rancangan undang-undang, serta pelaksanaannya. 2. Majelis Ad-Dawalah, Dewan Negara, meliputi Mahakim Al-Qadha Al-Idari, Peradilan Tata Usaha Negara. B. Qismu Al-Fatawa, Komisi Fatwa. C. Qismu At-Tasyri, Komisi Perundang-undangan. 3. Al-Sultan Al-Qadhaiyah atau Al-Qadha Al-Adiyah, kekuasaan yudikatif atau peradilan biasa yang meliputi peradilan mahkamah dan kejaksaan. Lanjut. 4. Hay'ah Qadaya Ad-Daulah, lembaga kasus-kasus negara. 5. An-Niyabah Al-Idariyah, kejaksaan administratif. Di samping kelima lembaga tersebut, ada juga peradilan istimewa exceptional courts yang dikenal dengan Mahkamah Amnu Ad-Daulah, peradilan keamanan negara, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap kepala negara seperti tindak pidana pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Lanjut. Lingkungan peradilan. Yang pertama, Al-Mahakim Al-Madani, peradilan perdata. Yang kedua, Al-Mahakim Al-Jinai, peradilan pidana. Yang ketiga, Al-Mahakim Al-Idari, peradilan tata usaha negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Naila Isfi Amalia. Waktu dan layar kami persilahkan. Mungkin Mbak Naila masih ada kendala. Kita gantikan oleh pemateri Mas Faizal Azhari. Monggo Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya tingkatan peradilan. Yang pertama peradilan bagian Al-Mahkamah Al-Juz'iyah. Peradilan bagian diketahui oleh hakim tunggal yang berwenang memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meliputi yang pertama, gugatan tentang penggunaan air. Yang kedua, gugatan tentang pemanfaatan lahan dan bangunan. Yang ketiga, gugatan tentang upah dan gaji. Yang keempat, gugatan tentang hukum keluarga, seperti nafkah istri dan anak, hadhanah, dan waris yang lebih dari 2.000 pound Mesir. Yang kedua, peradilan pertama, Al-Mahkamah Al-Ibtidaiyah. Peradilan pertama juga merupakan peradilan ulang bagi Al-Mahkamah Al-Juz'iyah yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana dengan tuntutan selain benda atau yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya tingkatan peradilan. 3. Peradilan banding Al-Mahkamah Al-Istinafiyah.
Persidangan dilakukan dengan sidang majelis yang beranggotakan 3 orang kanselir. Peradilan ini juga mengadili perkara pidana yang tempat kejadian perkara dalam wilayah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan kasasi Mahkamah Anak berbeda dengan peradilan tingkat banding yang berwenang menangani perkara ulangan, maka peradilan kasasi urgensinya adalah pengawasan terhadap keabsahan dalam penerapan hukum terhadap perkara yang dimohonkan kasasi. Oke, Mas, lanjut, Mas. Selanjutnya, Saudi Arabia. Saudi Arabia merupakan kerajaan monarki konstitusional yang walaupun secara formal belum memiliki undang-undang dasar tertulis, tetapi telah menyatakan dengan tegas bahwa kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman undang-undang dasar negara. Negara ini tidak dapat dikategorikan sebagai negara sipil, tetapi proses penegakan hukum di negara ini dapat dengan tertib meskipun tidak menggunakan sistem civil law. Saudi Arabia tidak mengenal pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini berjalan di bawah raja secara harmonis dan selalu berpegang teguh pada syariat Islam. Dan walaupun negara ini mengalami kemajuan atau modernisasi, tapi tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tetap menggunakan tradisi lama. Anonim peradilan pada kerajaan Saudi Arabia. Berdasarkan pasal 1 bab 1 Titah Raja nomor A 90 tanggal 27 Sya'ban 1412 Hijriah, Basic Law of Government ditentukan bahwa kerajaan Saudi adalah sebuah negara Islam berdaulat, agamanya Islam, konstitusi Karim dan sunnah Nabi SAW. Islam sebagai dasar negara Saudi Arabia, Al-Quran dan sunnah Rasulullah merupakan undang-undang dasar negara dan syariah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah pengadilan syariat dengan ulama sebagai hakim dan penasihat. Badan yudikatif Saudi Arabia disebut Dewan Tinggi Peradilan atau Supreme Council of Judiciary atau disebut dengan SJJ, yang bertugas sebagai lembaga yang mengatur administrasi peradilan dan masalah mengenai kewenangan mengadili. Dewan Tinggi Peradilan ini beranggotakan 11 orang yang dipilih dari kalangan ulama terkemukakan di Saudi Arabia. Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum di Saudi Arabia yaitu Mahkamah Syariah dan Lembaga Fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Yang pertama, Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Mahkamah Syariah memeriksa perkara pidana, jinayah, perkara data, muamalah, dan wilayah yurisdiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya. Yang kedua, lembaga fatwa, kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak keluarga negara maupun persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan hukum lembaga fatwa bersifat mengikat dan bagi seluruh warga negara Arab Saudi.
Selanjutnya, peradilan syariah terdiri atas 4 tingkat peradilan. Yang pertama, Al-Qada Al-A'la, Mahkamah Agung, yang secara administratif mahkamah ini berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan, dan pengaturan cuti para hakim. Sedangkan secara yuridis berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya. Mahkamah Al-Tamyiz berada di tingkat banding yang berwenang untuk meninjau ulang segala putusan perdata dan pidana yang diputuskan oleh hakim dalam peradilan yang ditingkatkan lebih rendah di dalam 3 orang hakim, kecuali dalam hal hukum mati, potong tangan, dan rajam yang harus diputuskan oleh 5 orang hakim. Yang ketiga, Al-Mahakim Pengadilan biasa yang berwenang mengadili segala macam perkara. Putusan ini diambil oleh seorang hakim, kecuali dalam perkara pembunuhan, zina, hukum rajam, dan pencurian potong tangan, yang putusannya dilakukan oleh 3 orang hakim. Yang keempat, Al-Mahkamah Al-Juz'iyah, pengadilan segera yang berwenang mengadili perkara-perkara ringan seperti perkara-perkara yang mendapat hukum takzir, hukum bagi pemabuk minuman keras, setara, utang piutang yang tidak lebih dari 8 dijelaskan lebih lanjut oleh Rifai Al-Ka'bah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Rifai Al-Ka'bah 2009 bahwa Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 telah menerbitkan Royal Order di Taharaja tentang pembaharuan peradilan. Berdasarkan aturan baru ini, hierarki pengadilan syariat menjadi 3 tingkat, yaitu pengadilan tinggi sebagai Mahkamah Agung, pengadilan tinggi bandingnya terdiri dari pengadilan perdata, pengadilan pidana, pengadilan hukum keluarga, pengadilan perdagangan, dan pengadilan perburuhan. Ketiga adalah pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari pengadilan umum, pengadilan pidana, pengadilan hukum keluarga, pengadilan perdagangan, dan pengadilan perburuhan. Sesuai aturan baru, pengadilan Diwan Al-Halim berubah menjadi badan peradilan administratif yang mempunyai hierarki mirip dengan hierarki pengadilan syariat yang terdiri dari yang pertama pengadilan tinggi administratif, yang kedua pengadilan banding administrasi terdiri dari bidang pendisiplinan, bidang administratif, bidang sumber sidar, bidang spesialisasi yang lain. Pengadilan tingkat pertama administratif terdiri dari bidang pendisiplinan, bidang administratif, bidang subsidiar, dan bidang spesialisasi yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Mohon maaf karena Mas Fahmi sedang ada acara, jadi saya gantikan. Untuk teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan bisa memahamkan, dan apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya, moderator. Iya. Tadi di negara Mesir itu kan ada yang namanya pengadilan
subversif ya kan. Nah, itu coba diterangkan lagi mengenai pengadilan subversif, terus tentang apa tugas-tugasnya dan itu apa kira-kira seperti apa bila diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar, nggih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan?
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masih proses ya? Iya, Ustaz. Oke, Masih Menunggu ditanggapi Ustaz. ya. Mohon maaf Ustadz, untuk hostnya itu ya pindah ke jenengan yang bernama dengan bahasa Arab itu Ustadz. Oh, kebalik. Ya, mohon maaf. Oke. Ya, sambil nunggu, tadi pertanyaan Mas Eli, saya masih perjalanan menyimak tadi agak sedikit. Itu Ustaz, pertanyaannya tadi kan ada pengadilan itu yang menangani masalah subversif dan pembunuhan terhadap kepala negara. Nah, pertanyaannya tadi perkara-perkara subversif itu perkara yang bagaimana gitu ya, Tat. Terus misalkan tidak ada pembunuhan dengan kepala negara, terus tugas dari pengadilan tersebut itu ngapain gitu. Nah, seperti itu, Tat. Kalau apa? Kalau nggak ada pembunuhan terhadap kepala negara begitu. Kalau di kampus ada namanya, ini sambil nunggu ya, saya share-share yang lain saja itu dulu ya. Kalau di kampus itu ada Dewan Kode Etik. Ya, suara saya terdengar ya. Ini Terdengar, Ustaz. tak kasih headset aja yang satu biar enggak mantul. Nah, kode etik Dewan Kode Etik Dosen Pegawai itu adalah untuk memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan terhadap para staf, para dosen yang barangkali di dalam proses di kampus dan atau di luar kampus yang masih memiliki yang keterkaitan dengan urusan kampus, lalu melakukan perilaku yang dianggap misalnya ya kurang etis. Maka Dewan Etik itu akan menganalisis berdasarkan data, berdasarkan informasi dan sebagainya, memanggil orang-orang yang bersangkutan. Sebagaimana misalnya hakim, ya kan, hakim akan mendengarkan, analisis dan lain sebagainya atas fakta-fakta di lapangan, ya dan lain sebagainya antara apa penggugat dan yang tergugat dan seterusnya itu. Nah, pertanyaan dalam konteks kampus Dewan Etis tadi, ketika tidak ada dosen, tidak ada staf yang melakukan pelanggaran etika, kira-kira kerjaannya apa? Nggak tahu, Tat. Berarti ya tidak ada kerjaan, nggak ada pelanggaran. Ya, maka nggak tahu itu doanya polisi itu masyarakat tentrem ayem
sama dengan kayak pertanyaannya kira-kira ya para perawat, para dokter di rumah sakit itu. Swasta khususnya ya, rumah sakit. Itu doanya banyak yang sakit atau banyak yang nggak sakit? Itu antara doa sama harapan ya Tat. Iya, artinya berharap mudah-mudahan ya, apalagi rumah sakitnya yang pinggiran itu. Semoga banyak yang sakit kah? Kalau enggak ada yang sakit, rumah sakitnya dari mana operasional dan lain sebagainya. Dokternya ya njur nganggur ngono tok toh. Itu. Ya, itu memang dilematis itu. Artinya ketika kemudian para penegak hukum ya, kalau nggak ada yang ditegakkan nganggur, tapi ya kalau negeri mah nggak apa-apa kalau dia dapat apresiasi bulanan selesai kan misalnya pada taraf itu ya. Dan mungkin tidak sesimpel itu karena apa kemarin yang juga singgungan di makul yang lain tentang ketentaraan dan lain sebagainya itu di dalam kesejarahan peradaban ini kan dimunculkan untuk memberikan daya keamanan gitu. Tapi ketika kemudian masyarakat sudah aman kan berarti itu useless. Sama kayak tadi Dewan Etik artinya enggak melakukan banyak hal karena tugas utamanya adalah mensidang para pelanggar-pelanggar etik dan di dalam proses itu tidak ada yang melanggar. Kalau kemudian juga pelanggaran-pelanggaran tadi ya dilakukan lalu tidak ada yang perlu ditegakkan kan berarti mengalami tadi useless ya disfungsi yang bukan disfungsi ya tadi tidak ada yang harus dilakukan karena tugas utama yang harus dilakukan tidak ada. Ya, nanti kalau sudah ada jawaban ya Mas, saya dikabari. Oke. Eh, kalau udah siap kelompoknya mau menjawab, dan saya sambungkan. Ya, sebentar ya. Saya sambil nunggu ya. Ini ada yang mengantar barang. Sebentar, satu, dua.
Ya, gimana? Nunggu jawaban Ustadz. Udah Melayu. Nggak apa-apa, saya sane. Tadi jawab saiki semester ngarep ya ora apa ya ta. Tinggal nunggu yang tadi masalah perkara subversif itu apa aja gitu. Ya, biar dijawab dulu ya. Izin menjawab, Ustaz. Monggo. Iya. Ya, pengetahuan saya, perkara subversi itu perkara yang berkaitan dengan pemberontakan atau itu perubahan negara, kekuasaan negara. Kalau di Indonesia gitu misalnya kayak TNI. Mungkin tugasnya ya sama seperti TNI, tugasnya berkaitan dengan keamanan negara. Mungkin dari saya itu. Semoga yang lain kalau ada yang mau. Ini sudah pada di kampus ya? Masih di Pati tapi Enggak, yang mau kuliah pagi ini dengan Ustadz Anis. Kuliahnya jam 10.20, Ustaz. Oh, enggak jadi 8.40. Boten. Oh, gitu ya. Kemarin ada yang mengatakan 8.40 ini. Nggih, jadwalnya 8.40 sampai 10.20, tapi niku masuknya kata Pak Anies jam 10.20. Iya, iya. Tahu begitu bisa masuk anu ya, mata kuliah yang lain kita ya. Nggak apa-apa lah nanti malam. Ini ada berapa orang yang masuk ikut hukum zakwah? ada banyak Ustadz. Banyak ya, semester 4 ya, yang ambil 6 ya. Oh, banyak. Karena kemarin keluhan dari kakak tingkat itu malah banyak yang nggak kebagian gara-gara yang semester 4 ini banyak yang ambil semester 6. Kenapa itu? Karena makulnya, karena atau faktor apa? Soalnya kan biasanya tuh disediakan cuma 50-an kuota gitu kan. Nah, sedangkan kalau kombinasi antara semester 6 dan semester 4 kan lebih dari 50 partisipan kan. Intinya kuotanya itu melebihi batas. Nggak, maksud saya, kenapa yang semester 4 pengen banyak ngambil zakwa, ya, padahal kan masih semester 6 kan sebenarnya. Nah, soalnya itu selain zakat wakaf itu yang tersedia kan ada itu apa falakiyah kan itu susah banget gitu ya kan. Terus juga ada tata usaha negara, sedangkan kita hukum acara saja baru nyampe hukum acara pidana perdata gitu kan. Jadi cari yang lebih mudah-mudah dulu ya. Ya, barangkali seperti itu Ustadz. Iya, zakat wakaf kan gampang kan, sambil merem ya. Nanti malam Mbak Desa nggak apa-apa ya? Kayaknya nggak apa-apa, Tat. Ya, karena kalau Kamis kan katanya nggak ada, Jumat itu masih penuh saya. Kalau Ba'da Zuhur masih ada PAI dan kemungkinan nanti Ba'da Zuhur sudah harus ke Ba'da Asar ya, ke Pati begitu, mau soal orang tua mungkin
di sana 1 minggu lebih mungkin, karena bulan Juli besok semua dosen juga, informasi saja sih, sudah harus mulai absens itu di dalam gedung kampus ya. Ada GPS-nya melalui presensi di mobile smartphone gitu, tapi harus di dalam kampus itu mulai bulan Juli besok. Jadi selama pandemi ini, dan juga mungkin seperti saya ya, alhamdulillah lah, barangkali di pandemi ini kita masih bisa sehat ya melalui pembelajaran online, dan karena situasi pandemi sudah berlalu, dianggap begitu, insya Allah mudah-mudahan hingga insya Allah di semester besok, September, sudah fully offline, dan untuk proses kuliah apa itu yang mengulang itu ya, itu di bulan Agustus Juli ini akan dicoba offline begitu, sehingga para dosen dan seluruh staf di Universitas Islam Sultan Agung akan memulai secara offline semuanya insya Allah. Karena itu juga teman-teman sekalian, karena kita ada di penghujung kuliah ini, juga kita berharap ya teman-teman semuanya tetap jaga diri. Mudah-mudahan nanti bagi yang sudah di Semarang, alhamdulillah di pesantren, cara yang agak lebih baik ya menurut saya, seperti Mas Eli ataupun yang lain yang berkeinginan untuk di Semarang, kalau ada unsur-unsur pertimbangan ekonomi dan sebagainya, saya kira bagus mencari informasi tinggal di masjid gitu ya. Ya ibarat kata niatnya memakmurkan masjid, membantu masjid ya, ada yang mengazani, ada yang mengurus masjid itu. Ya tidak sekedar marbot lah, kalau marbot itu kan sangat teknikal gitu, tapi niatkan untuk berkhidmah melalui rumah Allah. Jadi teman-teman juga biasanya itu tidak terlalu memikirkan ekonomi untuk kos-kosan, living cost, karena sudah tinggal di dalam lingkungan masjid begitu, dan biasanya masjid juga memiliki pengurus-pengurus itu permakluman bila masih kuliah, biasanya nanti waktu untuk yang zuhur, asar itu tidak harus stay di masjid, jadi teman-teman bisa aktif di luar. Dan biasanya juga untuk kehidupan diberikan ya musyawarah dari pihak masjid, sehingga tidak hanya living cost-nya yang tidak harus dipikirkan karena memakmurkan tinggal di dalam masjid atau wilayah bangunan di masjid itu, lalu dapat musyawarahnya dan teman-teman juga bisa berkhidmah. Nah, itu salah satu cara ya bagi teman-teman yang semester besok sudah mulai di Semarang. Yang tinggal di pesantren bagus sambil ngaji begitu ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang juga menghendaki ada ngaji, mungkin pada maghrib seminggu atau berapa kali gitu, yang ada di sekitaran Genuk dan sekitar gitu, ya tidak di pesantren ya, itu bisa ngaji gitu. Saya ingin ada ngaji ya seminggu 1-2 kali begitu di masjid di dekat rumah ini, yang sudah saya jalankan dari tahun kemarin, tapi saya berpikir menambah. Kalau kemudian kemarin ada kakak-kakak kelas teman-teman itu yang Ustaz, kita diajar apa untuk kitab ini begitu ya, saya berpikir kemudian kali di ba'da maghrib ya seminggu 2 kali lah atau apa begitu, membalah kitab apa itu ya, fikih atau hadis, sehingga nanti untuk menambah teman-teman itu di luar kuliah ya, sehingga lebih santai, tidak terkurikulum dengan rigid, tapi teman-teman juga bisa sambil bertemu bagi yang sela, khususnya yang laki-laki ya, karena saya tinggal di dekat Mangatayu, silahkan kalau ada yang barangkali luang atau apa berkeinginan silaturahmi, silahkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita apa namanya, di sela panjang ya 2 bulan itu, kalau boleh saya sarankan, misalnya teman-teman punya kecukupan rezeki atau apa ya, silahkan ambil bahasa Inggris gitu ya. Ini saya sarankan juga untuk pada teman-teman kakak kelas yang sudah semester 6 misalnya, 2 bulan itu kan waktu yang sesungguhnya tidak lama tapi juga tidak singkat. Nah, liburan itu diisi apa? Daripada kadang ya kurang terfokus begitu, mending difokuskan untuk pengkayaan di bahasa Inggris.
apakah ke Pare kalau ada kelebihan rezeki ya bawalah uang sekian begitu ya untuk tinggal di sana 2 bulan dan ambil kursus-kursus yang terjangkau sehingga teman-teman nanti pulang bisa bahasa Inggrisnya lebih baik baik pada translationnya atau speakingnya atau bahkan di TOEFL-nya sehingga itu kalau feeling saya dengan dari pengalaman yang ada semester 7 itu teman-teman sudah bisa start untuk PPL praktek peradilannya sudah, KKN, nulis skripsi dan TOEFL-nya memenuhi, begitu teman-teman selesai sarjana bisa lanjut S2 dengan beasiswa gitu. Karena beasiswa di mana saja setahu saya sampai saat ini itu TOEFL menjadi penting. Nah, itu ya. Ini suara saya terdengar ya? Ya, Ya, penting gitu. Termasuk maaf ini bagi teman-teman sekarang yang belum sertifikasi dosen dan FAI itu mengalami situasi tidak mudah karena bisa ke Dignas dan ke Departemen Agama, akhirnya di Departemen Agama agak mengalami kendala. Mau tidak mau, teman-teman dosen yang belum sertifikasi itu mencoba ikhtiar di Dikti Departemen Pendidikan ya. Lalu kendalanya adalah harus ikut TOEFL. Nah, syaratnya TOEFL bahasa Inggris. Ketika itu menjadi kendala lagi karena bisa juga biasanya teman-teman yang pintar TOEFL bahasa Arab itu kurang di TOEFL bahasa Inggrisnya. Atau yang pintar TOEFL bahasa Inggris ini bahasa Arabnya yang kurang. Nah, karena kemudian teman-teman saya lebih melihat basicnya dari pesantren, banyak yang lebih familiar dengan bahasa Arab, bahasa Inggris ini yang kurang. Nah, itu yang perlu di backup. Itu kalau teman-teman di FAI ini memiliki khirah yang saya sebut kemarin dengan semangat untuk memperbaharui dan membangun peradaban Islaman ke depan, atau setidaknya kampus di Unisula adalah the World Islamic University, sebagai kampus berkelas dunia Islam, atau kampus Islam berkelas dunia, maka mau nggak mau ya harus memiliki skill bahasa Inggris itu. Nah, waktu libur bisa dimanfaatkan itu. This is another side of our lecturings as a motivation. Kalau persoalan material, sejarah itu bisa teman-teman cari di Google. Tapi yang kadang tidak mudah adalah bagaimana sentuhan motivasi, ajakan atau experiences dari pengalaman-pengalaman kita yang itu mengajarkan betapa kemudian Islamic Studies, teman-teman yang bergulat, yang berkecamuk atau selama ini aktivis di pesantren, akhirnya menjadi kurang kompetitif di kancah nasional ataupun international competitions, knowledge dan lainnya karena kurangnya skill alat itu. Mungkin termasuk saya. Ya, tapi ya alhamdulillah lah sedikit banyak kita punya pengalaman berdialektika ya dengan para lecturers, dosen-dosen yang ada di Eropa ya, di Amerika, dan tentu kita alhamdulillah pernah live in tinggal di Australia sedikit banyak lalu mempengaruhi ya self confidence, capital, kemampuan di dalam kita membangun komunikasi dunia, dan itu penting. Nah, ini barangkali ya teman-teman bukan bermaksud menggurui tapi sharing dan pengalaman. Saya juga termasuk lulusan alumni Pare dulu juga aktif di sebagai ketua KM ya, unit kegiatan mahasiswa bahasa asing, English dan Arabic, dan itu saya merasakan sangat membantu sekali mensupport di dalam proses pembelajaran tingkat lanjut, baik di S2-nya kita di Gajah Mada, ketemu dengan para teman-teman dari negara lain ya, bukan dunia lain ya, termasuk juga dengan para dosen-dosen pengajar dunia, sehingga itu memberikan satu jejaring network yang baik, dan ya endingnya juga untuk membangun kita umat Islam dan juga Indonesia lebih berkemajuan. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Saya tentu minta maaf in the last meeting ini kalau sekiranya di dalam pembelajaran ada kurang lebihnya, termasuk meeting terakhir ini kita padatkan karena permintaan dari teman-teman minggu ini sudah bisa selesai, minggu depan bisa minggu teduh, dan saya mencoba untuk meneduhkan teman-teman, tidak usah
terlalu risau. Yang penting belajar, soal nilai nanti urusan saya. Gitu ya, Mas Eli ya, Mbak Nuria ya. Ya, insya Allah lah gitu. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang pas, itu bisa dikomunikasikan. Saya kira itu, dan mungkin karena apa ya gitulah plus minus dalam pembelajaran online, ada sinyal ya, ada keterbatasan ruang waktu yang agak kurang efektif barangkali, menanti sinyal dan sebagainya. Saya mohon maaf juga permaklumannya, dan juga saya insya Allah memaklumi teman-teman yang karena kendala sinyal dan sebagainya, presentasi kadang kurang jelas itu ya. Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri di rumah disupport oleh WiFi yang memadai, mungkin karena itu juga saya sangat empati dengan teman-teman yang mungkin di pelosok atau pas kebetulan ya data dan lain sebagainya keterbatasan itu, ya percayalah, tidak apa-apa, itu kita maklumi bersama, dan saya juga insya Allah ikhlas ya dengan teman-teman yang jarang menghidupkan on cam-nya. Ya, ya sudah apa. Ada beberapa itu harus dihidupkan ini. Ya sudah, kalau saya spiro-piro gelem melu join di online itu spiro-piro ya. Jadi kalau ada Mas Afif seperti ini, Mas Zainal ya, dan lain-lainnya, itu Mas Eli yang senantiasa menghidupkan kameranya gitu ya. Ya, terima kasih sekali. I appreciate for that, and I also apologize bahwa kita ini perkuliahan terakhir. Insya Allah di mata kuliah yang lain nanti, ini saya sebenarnya ingin tatap muka ya, tapi saya berkeyakinan nanti insya Allah next semester atau kapan kita bisa bertatap muka lagi insya Allah. Kalau nanti tidak ya di kampus waktu ketemu ya tolong saya disapa gitu ya, karena barangkali teman-teman misalnya di sini ya ada Reza, ada Nisa ya, saya tidak bisa melihat wajahnya di kampus, guyang-guyu dewe waktu ngelewatin saya atau saya lewatin teman-teman, lagi sopo toh. Nah, aku kan orang ngerti gitu ya. Jadi ya Pak, ini saya ikut mata kuliah. Nah, gitu. Itu jadi menyambung silaturahmi, dan mudah-mudahan saya doakan semuanya sukses ya, berkah selalu ilmunya, insya Allah tercapai cita-cita dan membanggakan orang tua dan bangsa ini. Terima kasih begitu ya. Ada yang mau disampaikan mungkin dari perwakilan sini, Mbak Anggun atau siapa gitu? Mbak, ya monggo, atau Mas Eli mewakili 1-2 patah kata silahkan. Atau Mas Afif, monggo. Kira-kira di semester 5 nanti Ustadz ngajar lagi nggak? Nah, belum tahu saya. Ya kalau ngajar, cuma mata kuliahnya apa saya belum tahu ya. Karena ya mudah-mudahan doakan saya itu kan dosen agak baru ya, walaupun lama. Saya mengajar dari tahun 2004 di Jogja, 2006 itu sudah di UIN juga, di STPI 2007, dan 2008 saya pindah ke Pati, di sekolah tinggi di Institut Pesantren di Matolil Falah. Lalu 2019 saya diizinkan Yai Syahal Gus Razin untuk lalu pindah di Semarang, karena keluarga ada di Semarang sejak awal 2008. 2013 kami pulang dari Australia itu sudah ada di Semarang, dan istri berkhidmah di Unisula. Sehingga posisi saya walaupun sekarang ini ya nyuwun sewu kepangkatannya tinggi, dan doanya teman-teman saya semester ini bisa mengajukan ke lektor kepala, mudah-mudahan tahun periode berikutnya bisa mengajukan untuk ke guru besar, profesor. Itu saya dalam posisi sekarang ini masih dosen yang relatif muda baru ya, sehingga saya belum tahu Mas Ali, tapi home base saya di HKI. Sebelumnya saya memang HKI tapi mengajar di PAI ya. Mudah-mudahan semester besok saya masih bisa mengajar gitu. Itu Mas Ali. Nah, pengen diajar lagi atau enggak gitu. Pengen Ya, Mas Sofi kan belum pernah tatap muka ya, kita di kelas ada yang bawa permen atau apa gitu. Ya insya Allah lah ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mengajar kembali di semester 5. Tidak tahu mata kuliahnya apa ya. Dan saya minta tolong ini bukan untuk saya tapi Fakultas Agama, karena grupnya ada ya Mbak Anggun ya, mungkin tidak perlu dibubarkan dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau ada share untuk informasi adik-adik kelasnya, ini masih ada juga
untuk beasiswa yang mau melanjutkan menjadi adik kelas jenengan di FAI gitu ya, ada informasi atau tetangga adik dan lain sebagainya, adik di sekolahan gitu ya, adik-adik kelasnya mau melanjutkan di FAI, silahkan nanti saya izin share ya lewat grup itu walaupun perkuliahan kita sudah selesai. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Karena mungkin teman-teman juga ada banyak yang perjalanan ke kampus karena ada offline. Saya kira itu kita tutup perkuliahan kita. Kalau kemudian ya kebiasaan kita di kuliah, kita berdoa dulu ya di akhir perkuliahan, mudah-mudahan menjadi tambahan amunisi Allah ijabah segala harapan baik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abdu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah hamdan na'im hamdan syakirin. Hamdan yafi na'amahu wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Kami memuji Engkau ya Allah yang maha indah, yang maha kasih, yang maha memberi dan maha menyayang kami ya Allah. Memuliakan kami sebagai keluargamu di muka bumi ini ya Allah. Maka jagalah kemuliaan kami ya Allah. Lisan ini semoga menjadi lisan yang senantiasa menebarkan manfaat. Pandangan mata kami, pandangan yang penuh keteduhan, menebarkan rahmah bagi alam sekitar kami ya Allah. Qalbu kami senantiasa menggerakkan diri kami, melangkahkan kaki ini ke jalan-jalan yang koridor, mendakwahkan kebaikan, mengajak kepada kebajikan. Semoga ya Allah segala peralihan waktu kami manfaatkan menjadi pribadi yang baik, muslim yang taat, anak-anak yang saleh, murid-murid yang baik, yang senantiasa semangat di dalam thalabul ilmi kami. Jadi pribadi yang seakan selalu haus dengan tambahan ilmu, dengan tambahan keberkahan kami di dalam meniti kehidupan ini ya Allah. Izinkan dari kami, keluarga kami nantinya ya Allah, mendapatkan pasangan hidup yang baik, rezeki yang manfaat, yang berkah yang banyak, yang menebarkan juga ya Allah kemanfaatan bagi sesama kami. Izinkan ya Rabb keluarga kami, keluarga yang makin sakinah, mawaddah, warahmah. Doa kami bagi ayah ibu kami ya Allah. Engkau terima amal ibadahnya, mesehatkan. Bila beliau keduanya ya Allah telah meninggalkan kami, kuatkan kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami di dalam meneruskan perjuangan yaitu ayah kami ya Allah. Sinari kuburnya, sinari kubur kakak nenek kami ya Allah, baru guru-guru kami yang telah mengajarkan kebaikan kami di dunia ini, yang telah menuntun kami membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya Allah, telah mengajarkan kami arti kebenaran hidup ya Rabb. Izinkan ya Allah kami menjadi murid-murid yang baik, santri-santri yang saleh, yang senantiasa mendoakan guru-guru kami, para kiai, para ulama kami, para orang tua kami, nenek kami ya Allah. Semoga saudara-saudara kami Engkau cukupkan rezekinya. Doa kami bagi mereka mujahid-mujahadah yang meninggal dalam pandemi, dalam perjuangan menuntut ilmu, semoga menerima amal ibadah, memberikan kejayaan bagi universitas kami, Universitas Islam, Sultan Agung, Fakultas Agama Islam, guru-guru, dosen semuanya, sahabat-sahabat kami ya Allah, Engkau kuatkan di dalam jihad, memberikan kebaikan bagi generasi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga para mahasiswa di kelas ini ya Allah memudahkan di dalam perkuliahan, cukupkan rezeki, memudahkan di dalam proses administrasi, proses semua pembelajaran hingga lulus sarjana. Syukur ya Allah, Engkau hantarkan para mahasiswa ini nantinya ya Rabb ke jenjang pendidikan yang lanjut, tidak hanya di Indonesia ya Allah, tapi di bumimu yang Engkau ciptakan ini. Dan di bantaran Amerika, di benua Eropa, di Australia, Afrika, di bumimu yang Engkau ajarkan ilmu dari para ulama-ulama, tokoh-tokoh yang memberikan manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian ya, ini agak molor dari waktunya, tidak apa-apa ya. Dan tadi saya pikir jam 8.40 karena diundurkan.
Terima kasih. Selamat melakukan kegiatan lebih lanjut. Ya, ada Mas Imam, Mas Dani, ya, Mas Sofi, ya, Mbak Robiah, Mas Eli, Mbak Nuria, ya, yang terlihat di sini, Mas Afif, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih for your attention dan semangat kalian, insya Allah Allah ijabah ya dengan segala kemudahan dan keberkahan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas doa dan pengajarannya selama semester ini. Baik, terima kasih ya. Ya, saling doa mendoakan insya Allah berkah selalu. Ya, saya tutup ya.